Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan sistem informasi dokumen akademik, yang pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengisian data dan penggunaan dari akun admin. Jadi ada dua akun. Yang pertama adalah akun untuk admin, lalu yang kedua adalah akun untuk dosen. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam halamannya dulu, lalu kita bisa masuk ke dalam sistem sesuai dengan username dan password. Jadi kalau username dan passwordnya itu role-nya admin, maka dia akan masuk ke halaman homepage admin. Lalu jika dia role-nya dosen, dia akan masuk ke halaman khusus untuk dosen. Jadi di sini kita coba masuk. Ya. Jadi ketika kita sudah login, kita akan dimasukkan atau akan langsung muncul di dashboard yang berisi informasi yang ada di dalam sistem ini. Jadi yang pertama itu adalah informasi umum, yaitu adalah jumlah mata kuliahnya. Lalu jumlah mata kuliah di jurusannya. Jadi di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 jurusan, sama JSTPK, JTIP dan seterusnya. Jadi langsung mata kuliahnya dihitung per jurusan. Lalu di sini ada mata kuliah program studi. Jadi per program studi sudah dihitung jumlah mata kuliahnya, dan ini dihitung per semester. Lalu ada yang terakhir, file program studi. Jadi ketahuan berapa file yang sudah diupload oleh dosen, dan itu nilainya akan dihitung di sini. Lalu yang pertama adalah admin untuk men-setting atau menambahkan dosen bisa melalui di menu sebelah kiri atau kanan saya nih ya. Kalau saya melihatnya kiri ya. Di situ akan ada menu pilihan, submenu pilihan, yaitu adalah data user, data jurusan, data prodi, data jenis file, data jenis matkul, data matkul. Nah, yang pertama untuk setting akun kita menggunakan menu dan fitur data user. Nah, di sini ada contohnya dan ada levelnya. Jadi kalau level untuk dosen itu levelnya 0, kalau admin itu level 100. Jadi kita juga bisa bikin akun admin. Nah, lalu kita coba tambah data, misalnya namanya Bambang. Ini contoh saja ya. bambang@gmail.com. Oh, nanti loginnya menggunakan email ya. Misalnya kita pilih program studinya apa, dan program studi dan jurusan bisa diinputkan di submenu setting tadi ya. Misalnya saya masukkan ke sistem informasi, lalu kita pilih jurusannya itu di matematika dan teknik informasi, lalu kita masukkan passwordnya, levelnya 0, submit, maka user sudah berhasil ditambah. Jadi dia sudah terdaftar di sini. Nanti untuk tutorial selanjutnya kita akan mencoba menggunakan user akun Bambang ya. Lalu yang kedua adalah data jurusan. Jadi kita bisa memasukkan jurusan yang baru dengan memasukkan nama jurusan, kepala jurusan, dan NIP. Jadi misalnya saya mau menambahkan jurusan baru ya, misalnya jurusan teknik. Lalu kepala jurusannya misalnya Bambang, NIP-nya 123 lah. Kita coba dulu, masuk dan berhasil ditambah. Jurusan teknik, kajurnya Bambang. Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Setelah itu kita masuk ke program studi. Jadi kalau program studi kita memasukkan nama misalnya permancingan.
Lalu kode prodinya misalnya 123 atau terserah ya, atau kita ngikutin dari sini. Oh, terakhir 14 kita ngikutin Adna 15. Lalu kode jurusannya ini ada tadi jurusan baru, jurusan yang barusan kita buat, kita bisa pilih. Lalu nama korpronya adalah misalnya Susanti. NIP-nya masih sembarang. Lalu kita submit. Maka akan berhasil, data ditambah dan bisa langsung dilihat di sini. Nah, jurusan program studi permancingan, jurusan teknik ya. Lalu selanjutnya adalah data jenis file. Nah, jadi untuk dosen membuat data file atau mengupload data file bisa ditentukan oleh admin. Jadi misalnya semester ini harus mengupload silabus RPS, RPP, lalu saya tambah dokumennya adalah tugas kuliah atau kita bikin rencana tugas kuliah. Nah, di sini nanti akan berhasil ditambah dan dosen mempunyai pilihan 4 dokumen yang sudah kita masukkan ini, atau kita juga bisa menambahkan, kita juga bisa menghapus ya. Jadi misalnya tahun ajaran baru berubah, harus ada dokumen misalnya yang menentukan sumber-sumber bacaan harus dimasukkan di dalam dokumen. Nanti kita bisa bikin lagi di sini. Jadi nanti dosen bisa mengupload tersebut. Lanjut. Selanjutnya ini data jenis mata kuliah. Nah, jadi kalau di ITK itu kan ada contohnya di sini ada TPB, tahap persiapan bersama, lalu ada jenis mata kuliah program studi, lalu kita bisa tambahkan data tersebut. Misalnya kita mau tambahkan nama jenis mata kuliah praktikum. Nah, jenis mata kuliah praktikum, kita submit. Nah, nanti akan muncul ketika dosen atau admin membuat mata kuliah. Nah, jadi di sini keistimewaannya adalah admin bisa membuat data mata kuliah dan bisa melihat mata kuliah yang sudah di input oleh dosen. Jadi misalnya contoh admin misalnya ada dosen yang kesulitan untuk mengupload mata kuliah, bisa dibantu oleh admin. Nah, jadi di sini admin bisa tambah data. Contoh nama mata kuliah, saya bikin website program studi informatika. Ini tanggal pembelajarannya misalnya dimulai bulan lalu ya. Lalu ini program jenis mata kuliah program studi, lalu deskripsinya saya isi sembarang ya. Tes 1-2 periode 2020 misalnya semester 3. Prasyaratnya misalnya desain web. Lalu rekomendasinya misalnya matematika. Lalu pengiriman tugasnya itu bagaimana? Saya ada contohnya, saya langsung saja. Ini untuk tentang jenis ketentuan yang nanti bisa dilihat di halaman depan, bukan di halaman admin atau halaman dosen ya. Submit. Nah, data berhasil ditambah. Sini ada yang mengupload. Langsung sekarang cek detail. Di sini kita bisa edit ya. Di sini kita bisa edit. Lalu di sini kita bisa upload, bisa bukunya, jadwal mata kuliah, nilai dan skala nilai. Oke. Begitu. Terima kasih untuk tutorial di admin untuk sistem informasi dokumen akademik versi pertama, karena ini akan tetap dikembangkan dan saya akan membuat tutorial yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.